Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Ashhadu an la ilaha illallah Rabbuna Rabbul Alamin. Wa ashhadu anna Sayyidina Muhammad Rasulullah Sayyidil Mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita selingi nih dengan fikih kontemporer supaya mungkin tidak bosan lah ya variasinya. Hari ini kita mencoba belajar tentang fikih prioritas. Fikih prioritas, orang yang pertama sekali menyusun ini adalah almarhum Yusuf Al-Qaradawi yang memang keilmuannya sangat luas dan gelarnya gelar mufti. Mufti itu berarti pengetahuannya sudah melampaui ulama-ulama biasa. Tidak bisa diangkat menjadi mufti kecuali orang yang dalam ukuran manusia saat ini dianggap kamil atau mendekati sempurna ilmu syariatnya. Kalau ilmu batinnya atau ilmu tasawufnya beda lagi nanti. Tapi secara syariat beliau diakui oleh zaman ini, zaman kita. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk apa kita mengetahui fikih prioritas ini? Sebenarnya pengetahuan fikih prioritas ini sangat diperlukan agar kita bisa mengutamakan yang mana lebih utama, yang primer dari yang sekunder, dari yang tertier gitu. Agama kita ini punya hal-hal pokok. Ada orang yang sibuk di hal-hal kecil tetapi lupa dengan hal-hal pokok. Akhirnya dia terjebak dalam kemunduran. Dan hemat saya setelah mempelajari fikih ini, salah satu penyebab kemunduran umat Islam, ya salah satunya karena tidak memahami fikih prioritas ini. Kita sibuk berdebat masalah wirid yasin, maulid, energi kita kan habis sebenarnya umat ke sana, yang itu aja. Padahal sebenarnya kalau kita benar-benar mau fokus, mau bersatu, ya harus bersatu. Perintah bersatu itu kan sangat penting. Harus bersatu dalam memberantas kejahatan-kejahatan yang disepakati. Kalau maulid wirid, itu kan anggap saja khilafiyah, susah, nggak usah diperdebatkan. Suruh milih aja mana yang yakin, selesai. Tapi kalau misalnya narkoba, atau perjinahan, atau perjudian, atau korupsi besar-besaran, ini semua agama, semua umat Islam sepakat, nggak ada perbedaan ulama. Ini sesuatu yang buruk. Mau di agama Kristen, mau di agama Hindu, Buddha, apalagi dalam agama kita, kan begitu. Tetapi kita selalu tidak perhatian dengan seperti ini. Berapa banyak misalnya wanita-wanita yang kehilangan suami, katakan saja janda, yang mereka terjun ke dunia hitam menjadi pelacur. Berapa banyak orang yang perhatian? Jangan-jangan tidak ada organisasi yang memperhatikan ini, organisasi Islam. Ya. Tapi organisasi yang lain yang kecil-kecil banyak. Padahal ini jelas-jelas dosa besar. Jadi kalau kita jelaskan bagaimana keutamaannya, baru kita paham bahwa itu prioritas sebenarnya, sangat diutamakan. Ini kita mencoba memahaminya. Jadi fikih prioritas ini diambil dari kajian mendalam terhadap Quran dan hadis. Dalam Al-Quran ada kata-kata misalnya abdolu, lebih abdol, lebih utama. Dalam hadis juga begitu. Ada yang kata abdol, ada ahsan, ada akram. Nah, ini kan menunjukkan prioritas, lebih utama, lebih mulia, lebih baik. Ini harus jadi perhatian sebenarnya. Ini harus dikumpul itu ayat hadis berkaitan dengan kata-kata lebih utama, lebih unggul.
lebih mulia. Ini harusnya begitu, dikumpul di ayat-ayat itu, baru dikaji. Kenapa disebutkan Nabi, disebutkan Allah, ini lebih utama, lebih afdal, akan begitu. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita perhatikan misalnya dalam hal keimanan, Nabi SAW mengatakan apa coba? Ya, iman itu kata Nabi ada sabaun, ada 70 cabang. Dan yang paling atas, iman yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan yang paling bawah, paling kecil iman itu adalah membuang duri dari jalan. Buang duri dari jalan, itu bagian dari iman. Tapi yang paling afdal itu la ilaha illallah. Itu apa maksudnya? Artinya keimanan yang paling sempurna itu, yang paling tinggi, apabila tertanam di dalam kolbu kita, tidak ada yang maujud kecuali Allah. Ini puncak keimanan. Tidak ada yang maujud kecuali Allah. Tidak ada tempat bergantung kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rezeki, mengaturnya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kami yang membagi-bagi rezeki di antara kamu, kecuali Allah. Semuanya terjadi dengan izin Allah. Kalau sudah tertanam di dalam kolbu kita itu, itulah puncak keimanan. Bagaimana supaya dia tertanam? Perlu dibahas kan? Maka yang pertama kali ketika kita beriman, yang pertama kali dituntut untuk sah menjadi orang beriman apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi. Maka di puncaknya ketika kita sholat nanti, seperti kata Al-Ghazali, kita tidak boleh berpaling dari Allah saat kita bersyahadat di tahiyat itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Siapa yang tidak hadir hatinya kepada Allah waktu itu, batal salatnya. Karena itu bahagian wajib dari khusyuk. Termasuk takbiratul ihram, Allahu Akbar, waktu berniat itu, kalau hati kita tidak ke Allah, batal, tidak sah niatnya. Itu bahagian dari khusyuk, tempat-tempat khusyuk yang diwajibkan. Al-Ghazali dia sebut itu wajib, tempat wajib minimal itu. Itu begitu pembahasannya. Walaupun tidak ada dalam hadis, tapi memang secara logika solat itu apa? Solat itu kan li zikri, untuk ingat Allah. Aqimis sholata. Ya kalau kita bersyahadat saja, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, kata lisan kita. Tapi kalbu kita menyaksikan Tuhan kita batu yang di hadapan kita. Ya bagaimana mau terima solat kita? Begitu kita bersyahadat, kata lisan kita, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi kalbu kita menyaksikan kunci atau mencari kunci, dia saksikan, dia merasa itu Tuhan dia, itu dia saksikan. Maka malaikat pun mungkin akan berkata, bohong kamu. Kamu ngomong bersaksi Tuhanmu Allah, tapi ternyata tidak. Tuhanmu kunci mobilmu. Tidak boleh, ada tempat-tempat khusus, termasuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Di situ kalbu kita harus ke Allah. Karena di situ ada pengkhususan, terhanya khusus ke Allah kita mohon menyembah, dan terkhusus ke Allah kita mohon pertolongan. Itu tempat-tempat rahasia yang kita memang harus khusus di situ, kata Al-Ghazali. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kalau dalam hal keimanan. Dan dalam hal jihad, jihad ini juga bahagian dari yang sangat besar pahalanya. Sampai-sampai Nabi mengatakan, inna maqama ahadikum, sesungguhnya makom kedudukan kamu di antara kamu fisabilillah, di jalan Allah, itu lebih afdal daripada sholat di rumahnya selama 70 tahun. Jihad lebih utama dari sholat selama 70 tahun. Tentunya sholat sunnah. Kenapa begitu? Ya. Ini harus kita cari rahasianya. Kenapa Nabi mengatakan jihad itu? Ini hadisnya hadis Hasan. Hadis Hasan makbul, riwayat Tirmidzi.
Dalam hadis sahih lain disebut juga kan, hadis Muslim, jaga-jaga terhadap musuh sehari semalam lebih baik dari puasa dan tahajud selama 1 bulan. Pertanyaan kita, kenapa umat Islam ini lebih suka sholat sunnah daripada jihad? Karena sholat sunnah ringan gitu. Padahal sebenarnya jihad itu lebih utama. Cuma jihad kita sekarang tidak sama dengan jihad masa Nabi dan sahabat. Kalau masa Nabi dan sahabat jihadnya perang. Kenapa jihad perang? Karena umat Islam diperangi. Kalau kita di Indonesia jihadnya tidak perang. Kenapa tidak perang? Karena kita dalam kondisi damai, tidak ada perang. Lalu bagaimana jihad kita di Indonesia? Jihad kita di Indonesia, ini harus paham kita juga kan. Apa amalan jihad kita di Indonesia? Maka di dalam sebuah hadis dikatakan Nabi, ya, orang-orang yang memberi makan janda-janda miskin, anak yatim, itu sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Satu waktu sahabat bertanya, ya Rasul, pahala jihad itu gimana sih bahasanya? Kata Nabi, pahala jihad itu setara dengan kau sholat malam, tiap waktu, kau baca Quran tiap saat, kau puasa tiap saat. Jadi pahala orang jihad itu menjaga, seolah-olah kita sholat malam nggak berhenti, padahal malam ada waktunya, tapi dianggap sholat malam 24 jam. Kenapa coba? Nah, kalau kita renungi, kenapa Nabi membahasakan begitu? Nah, kalau kita berpikir analisis, kalau orang berjihad seperti masa Nabi, dia akan menyelamatkan hidup orang Islam, seluruh Muslim. Nah, orang Muslim itu mereka sholat, ada yang sholat duha, ada yang ini, perempuannya sholat ini, kadang anaknya ini. Setiap jam sebenarnya ada orang sholat di bumi ini. Tidak ada waktu yang tidak ada waktu sholatnya. Karena waktu sholat itu bergilir. Di sini zuhur. Balik kita ke sana nanti belum zuhur. Begitu selesai kita sholat zuhur, sudah mulai zuhur daerah sana lagi. Terus zuhur terus putar alamnya. Ada yang zuhurnya tengah 1, ada yang jam 1. Begitu terus. Jadi bumi ini semua orang sholat. Tidak ada. Dan itu kita lindungi dari kebinasaan. Ketika kita berjihad, kita lindungi mereka. Kehidupan orang beriman ini. Dan kita kumpul mendapatkan pahala perlindungan itu. Itu pahala jihad besarnya. Maka ya seperti orang baca Quran terus menerus. Karena orang baca Quran gak habis. Jam segini berapa banyak anak-anak baca Quran. Di MIN, di MTS. Ya kan? Dan itu terlindungi dengan jihad. Itulah memahaminya. Kenapa Nabi membahasakan begitu? Bisa kita cerna sebenarnya kan. Jihad itu lebih luar biasa. Jadi ke dalam konteks ini apa jihad itu? Dalam satu hadis sahih dikatakan jihad itu adalah salah satunya adalah menanggung makan fakir miskin dan janda-janda miskin. Ini yang saya sebut tadi. Kalau kita tanggung, kita gajinya misalnya 30 juta, kebutuhan kita keluarga 20 juta sebulan. Kalau kita sanggup mengasih 3 juta saja untuk janda-janda fakir miskin, 2 keluarga 6 juta terpotong, setiap bulan kita kasih, baik dari kalangan saudara kita atau tetangga kita atau orang lain yang beriman kepada Allah yang soleh, kalau kita kasih, dia akan terproteksi, dia menjadi lebih aman hidupnya. Dan kemungkinan besar dia tidak akan melacurkan diri. Apalagi dalam sistem ekonomi kita yang belum merata kemakmuran itu. Pertanyaan kita, ada nggak orang yang melakukan seperti ini? Tidak banyak. Kalau ada pun kita nggak pernah dengar beritanya. Ya. Tapi kalau orang sholat tahajud, tarawih, rame. Bulan Ramadan rame. Ya. Sholat sunnah, sholat duha rame. Padahal sebenarnya yang tadi itu lebih utama itu. Itu setara dengan amalan jihad ekonomi, memberi makan fakir miskin. Kenapa begitu? Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah. Uang yang kita kasih itu menjadi penumbuh jasad orang-orang fakir miskin. Nah, dia fakir miskin, kalau dia orang soleh orang taat, semua perbuatan amal soleh dia itu kita dapat pahalanya. Kenapa?
Karena jasadnya tumbuh dari harta yang kita sedekahkan. Jelas? Ketika dia makan, tumbuh itu jasad-jasadnya. Dan jasadnya itu dipakainya menyembah Allah. Sehat badannya, bisa dia berbicara dengan baik, dibacanya Quran. Kita dapat pahala baca Quran. Lahir anaknya begitu juga. Anaknya nanti punya cucu begitu juga. Dan itu seperti multi level. Pahala itu berterusan. Itulah amal jariah. Maka kita tidak bisa mengimbangi derajat sahabat Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka menjadi asbab utama kita dapat hidayah. Sehebat apapun keulamaan kita nggak bisa kita imbangi. Karena amal jariah mereka mendahului kita. Maka kata Nabi, khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku yang semasa denganku, yaitu salah satunya keimanan dan pahala amal soleh itu yang tak bisa diimbangi. Makanya para nabi-nabi dahulu seperti Nabi Musa pun ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Umat dia putus amalnya. Sekarang umatnya sudah pada sesat. Nggak ada lagi yang menjalankan Taurat dengan sebenar-benarnya. Tapi umat Nabi Muhammad tidak putus sampai akhir zaman. Dan yang mendakwakan Islam ini siapa? Ya Nabi dan para sahabatnya. Maka al ulama ummati kanabiyya bani Israel. Level keutamaan umatku setara dengan nabi-nabi Bani Israel. Di tingkat ulama saya sudah selevel kan dengan para nabi Bani Israel. Bagaimana di tingkat sahabat ulama besarnya? Makanya Nabi setingkat Nabi Musa saja pingin menjadi umat Nabi Muhammad. Sehingga ada kaidah, kalau ada nanti hadir nabi di masa ini sesudah kenabian Nabi Muhammad, derajat nabinya turun jadi wali. Gak jadi nabi. Nabi Isa nanti turun di akhir zaman jadi wali dia, bukan nabi baru. Sebagian ulama begitu mengatakan. Kenapa? Karena tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah pahala jihad itu. Ketika kita memberikan makan kepada fakir miskin, janda-janda miskin. Itu keutamaan jihad. Maka kalau kita tanya saja misalnya, kenapalah Abu Bakar itu menjadi khairu ummati, Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa Ali. Saya pernah berkontemplasi, kenapa orang ini menjadi yang terbaik? Kenapalah tidak khairu ummati Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Saya kadang mikir, kok bisa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang terbaik di antara umat ini? Tentu ada amalannya yang membuat dia menjadi terbaik. Nah, kalau kita kaji, teliti, ternyata yang membuat terbaik amalan mereka itu tadi salah satunya jihad dengan harta. Abu Bakar tuh habis hartanya buat agama. Siapa yang mau jihad? Saya Rasulullah. Kamu jihad berapa? Semua hartaku kuserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Untuk anak istrimu, kucukupkan Allah dan Rasulnya. Umar stres dia nih, nggak bisa diimbangi Abu Bakar nih katanya. Gimana mau ngimbanginya? Dia nggak sanggup seperti itu. Maka ketika Abu Bakar khalifah hidup sederhana, nggak mau digaji dari Baitul Mal, sementara dia masih mau berdagang, nggak mau digaji negara, Umar stres juga. Sehingga dipaksanya Abu Bakar, ya kalau kamu masih berdagang, siapa yang ngurus negara? Harus digaji dari negara. Nanti kamu sibuk berdagang cari nafkah. Ya bagaimana aku memberi nafkah anak istriku kalau aku nggak berdagang? Ya sudah, kamu fokus ngurus negara, digaji dari negara saja. Begitu digaji dari negara, gaji. Tiba-tiba istrinya nyimpan uang. Di minggu berikutnya, ini ada lebih uang, gaji dari Baitul Mal. Ya sudah, masih bisa dihemat. Kasih makanan enak. Dari mana uang ini bisa makan enak? Ini lebih dari gaji. Kemarin dikumpul dikit-dikit. Kalau masih dikumpul berarti masih ada lebih. Kurangi lagi, dipasin lagi sama dia. Dengan kebutuhan sangat sederhana. Lalu Umar mengatakan stres dia. Kalau beginilah kau menjadi khalifah, macam mana lah kau meniru kau katanya. Makin waraknya Abu Bakar itu. Habis harta buat agama. Ini amalan harta ini. Amalan harta ini luar biasa. Dan Umar pun begitu. Coba nanti lacak sejarah Umar. Umar bin Khattab itu bukan orang miskin, masyarakat muslimin. Ternyata Umar bin Khattab itu di dalam buku-buku ekonomi Islam disebut dia punya harta cukup banyak sekali. Dia punya ladang 70.000 ladang korma.
Itu kalau ada yang menghitungnya tahun 2002, 2020, 2000 tahun 2000-an lah kita katakan, itu 1 hektar ladang korma itu sekitar 160 juta penghasilannya sebulan. Bayangkan kalau 160 juta kali 70 hektar, 70 ribu hektar, 70 ribu lapak, itu berapa? Itu bisa 11,2 triliun. Jadi Umar itu uangnya triliunan. Tapi kemana dibuatnya? Ya ke umat. Dia ambil sebagian untuk anak istrinya, dia nggak megang uang. Kalau ada lebih, belikannya lagi kebun kurma. Jadi wafat dia ternyata meninggalkan seperti itu. Sampai ada menghitungnya, dia pendapatannya 40 juta pendapatannya dalam kali 70 ribu hektar tadi 40 juta per bulan kali 70 ribu, ada yang mengatakan sampai 2,8 triliun dia gajinya setahun pendapatannya. Jadi 233 M per bulan. Sampai nanti sebagian mursyid saya juga mengatakan, iya orang-orang soleh itu besar, banyak yang kaya raya. Maka di Indonesia ini pun gitu, kiai-kiai itu ada punya pesantren ribuan muridnya gratis. Dari mana uangnya kita nggak tahu. Ulama-ulama yang datang ke Indonesia ini dulu dakwah, itu banyak yang kaya harta. Pedagang-pedagang terkenal kan, pedagang-pedagang sukses. Wali Songo termasuk. Sebagian mereka seperti itu. Dan itu digunakan untuk siapa? Untuk umat. Jangan kita berpikir ya jadi orang Islam itu harus sederhana. Sikap kita boleh sederhana, tapi kalau bisa tabungan kita luar biasa banyak dan banyak manfaatnya untuk umat. Itu yang membuat orang ini sangat mulia di sisi Allah Ta'ala. Itu kalau kita teliti, kita kan perlu meneliti. Kok keluar bahasa Nabi? Yang terbaik Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tentu karena amalannya. Apa sih amalannya yang tak dimiliki sahabat? Ya salah satunya jihad harta. Kalau jihad perang kan semua dapat. Jihad harta ya semua punya. Ternyata mereka begitu. Maka ketika ada hadis, siapa yang mau berimpak? Saya Rasulullah. Saya impakkan seluruh hartaku. Kau Umar, separuh ya Rasulullah. Ali, Utsman, sepertiga ya Rasulullah. Ali seperempat. Nah, Ali memang gak gitu banyak hartanya. Seperempat. Cuman Ali dia ahli ilmu, babul ilmi. Itu kelebihannya juga. Bukan hanya itu, mereka juga menjadi pemimpin adil. Nah, ini juga luar biasa kan? Sampai-sampai ada hadis yang mengatakan, apa kata Nabi SAW? Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, hadis ini juga kata Yusuf Qaradawi hadis makbul. Makbul itu termasuk hadis kalau enggak sahih hasan, diterima. Satu hari, yaumun min imamin adil, abdullu min ibadatil mar'i sittina sana. Tabrani dengan sanad hasan. Satu hari dari penguasa yang adil dalam hidupnya yang dia jalani, itu lebih utama dari ibadah orang biasa selama 60 tahun. Gimana ngimbanginya? Satu hari kehidupan pemimpin adil itu lebih utama. Bukan setara, masih lebih utama dari ibadah orang biasa selama 60 tahun. Lebih utama dari ibadah orang mukmin biasa 60 tahun. Bayangkan. Kalau Lailatul Qadar itu berapa? Lebih utama dari 83 tahun, 1000 bulan. Ini satu hari 62 hari, udah lebih dari Lailatul Qadar. Itu jiwa kehidupan seorang pemimpin adil. Kenapa begitu besarnya? Karena pemimpin ini dia mempengaruhnya ramai. Ya, kalau Indonesia misalnya, dia pengaruhnya Indonesia, seluruh Indonesia berpengaruh. Kebijakan dia, A katanya A, B katanya B, nggak ada yang berani nantang. Selama dia katakan itu benar menurut undang-undang, nggak ada yang berani nantang. Dan kalau keputusannya adil, itu hidupnya dihargai Tuhan lebih utama satu hari yang dia jalani daripada kehidupan ibadah orang-orang biasa 60 tahun. Baru satu hari. Kalau dia 5 tahun mimpin, ya kalikan saja 360 dalam setahun kali 5, berapa itu? Nggak bisa saya ngitungnya.
Dan kalau 2 periode 10 tahun bagaimana lagi? Itu luar biasanya. Maka Imam Ahmad bin Hanbal sampai mengatakan apa coba? Sekiranya aku punya doa mustajabku cuma 1 doang katanya. Apa yang ku minta? Yang ku minta, ya Allah, berikanlah umat Muhammad ini pemimpin yang adil. Dia tak mikir dirinya. Ya Allah, berikanlah umat Muhammad ini pemimpin yang adil. Ini amalan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang tak dimiliki sahabat lain. Makanya dia derajatnya melampaui sahabat yang lain. Kenapa? Dia punya amalan jihad, ya. Dia punya amalan pemimpin yang adil. Lebih baik daripada kehidupan 60 tahun ibadah orang biasa, sahabat-sahabat biasa. Lebih utama kehidupan mereka, Pak. Dihargai Tuhan. Itulah makanya nanti di hari akhirat pemimpin adil itu akan diletakkan di mana coba? Diletakkan fi manabiril inda arsy rabbikal ajib. Dia akan di mimbar cahaya di dekat arasnya Allah. Nabi membahasakan makomnya di dekat cahaya, mimbar cahaya di aras Allah. Aras itu kalau kita pahami itu di atas, sebahagian ulama menyebut di atas surga Firdaus. Surga Firdaus dulu dapat dimensinya baru masuk aras. Baru masuk lahut wilayah ketuhanan. Nah, orang pemimpin adil itu derajatnya di atas surga Firdaus lagi. Di atas surga Firdaus paling tinggi. Nah, ini luar biasa kan? Makanya kalau kita mau maju, umat Islam ini harus berlomba-lomba jadi pemimpin adil. Harus begitu berpikirnya. Ini derajatnya luar biasa ini. Maka lomba-lomba jadi pemimpin adil. Jangan lomba-lomba jadi pemimpin perusak. Kalau lomba-lomba jadi pemimpin perusak, binasanya luar biasa juga. Karena amalan prioritas, kalau dia dihantam, dihancurkan, dia menjadi prioritasnya juga hancur. Artinya, kalau derajatnya diamalkan sangat tinggi, kalau dilanggar, kehinaannya juga sangat tinggi. Di dalam kitab Ruh Ibnu Qayyim yang terakhir, Ruh Ibnu Qayyim dikatakan Umar sama Ali, Umar sama Ibnu Abbas, riwayat lain disebut berjanji, wahai Umar, kita janji kalau kau duluan meninggal nanti berikan kabar alam akhirat, alam kubur kepadaku, kita jumpa di sono. Wah, ini luar biasa ilmu Ali sama Umar ini. Umar bilang, baik Ali, kalau aku duluan meninggal ku kabari, kalau kau duluan meninggal kabari. Baik, kita janji, kita jumpa di sana. Disebutkan di satu tempat di alam mimpi. Baik. Kalau bahasa saya kayaknya 2 sahabat ini bisa meraga sukma jadinya ya, bisa pesanan gitu kan. Jadi lalu apa yang terjadi? Meninggallah Umar, wafat lebih dulu. Ali hampir tiap malam ke daerah yang disebut, tidak ketemu sama Umar. Setelah setahun ke situ lagi baru ketemu Umar. Lalu ditanya Ali, wahai Umar, kenapa kau lama sekali kujumpai? Sudah hampir setahun baru kau ketemu. Wahai Ali, pertanyaan Allah kepada diriku begitu banyak, sehingga aku di alam ruh sibuk. Tidak ada waktu luangku kecuali sesudah setahun ini katanya. Bayangkan Umar bin Khattab memimpin pertanyaannya di alam ruh itu setahun alam dunia. Setahun alam dunia itu kalau di alam ruh sudah luar biasa lamanya, Pak. Bapak bisa bayangkan Nabi Muhammad itu sekitar 2,5 jam Isra Mi'raj, sudah semua dimensi alam dia tembus. Alam Nasud, alam Malakut, alam Jabarut, alam Lahut, ya Sidratil Muntaha, surga neraka, semua sudah hampir semua dia lihat itu. Ya, sampai aras, sampai Sidratil Muntaha, sampai kepada Rab-Rab, sampai kepada yang paling tinggi lagi tempat. Di situ ada Baitul Ma'mur, yang kata ulama sebagian ada di situ pohon kehidupan. Sampai itu Isra Mi'raj Nabi hanya 1 malam, yang oleh ulama sebagian menyebut 2,5 jam saja. Tidak sampai 1 malam penuh. Nabi sudah turun ke alam dunia. Itu sudah jauh sekali perjalanannya. Nah di alam ruh kalau sudah selama setahun, itu berapa banyak lama lagi yang bisa dialami, Pak. Itu luar biasanya kalau dimensi alam ruh. Dan Umar bin Khattab selesai ditanya Allah setelah 1 tahun.
baru dia bisa mengalami waktu luang, baru bisa ketemu dengan Imam Ali. Itu Umar, dan dia termasuk pemimpin yang adil yang didoakan Uwais Al-Qarni, kesalahan-kesalahannya kalau ada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau kita tidak Umar bin Khattab? Kira-kira berapa tahun nanti dia lamuru dibantai dengan pertanyaan? Allah alam kan. Kalau riwayat itu sahih, ya seperti itulah pemahamannya. Ya, mudah-mudahan riwayat itu bisa diterima, dicerna ya. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati. Nah, ini beberapa poin untuk melihat mana amalan-amalan prioritas, dan ini juga bagian dari pengantar untuk membuka pemahaman kita bahwa sebenarnya kalau kita berpikir untuk menjadi konglomerat yang soleh, kita menjadi orang paling utama. Kuncinya itu. Kalau kita berpikir menjadi pemimpin yang adil, kita menjadi orang yang diunggulkan Tuhan. Itu memang itu kuncinya. Dan kalau kita menjadikan diri kita orang yang keimanannya penuh, tertanam kalimat la ilaha illallah dalam jiwa kita seperti tadi, maka itulah keimanan yang paling sempurna. Dan seterusnya banyak lagi, termasuk sholat jemaah itu termasuk diutamakan dari sholat sendiri 27 derajat. Nah itu ada penjelasannya lain yang lebih kecil dari itu. Tapi saya kira itu saja pengantarnya, mudah-mudahan bisa dipahami.